Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan membahas soal UTS elusidasi struktur senyawa organik bagian perhitungan panjang gelombang maksimum. Di sini ada 4 soal. Jadi kita akan mulai dari soal yang pertama. Nah, ini ada soal yang pertama dan soal yang kedua berkaitan dengan DNA. Jadi soal 1 dan 2 ini berkaitan dengan DNA terkonjugasi. Oke, kita akan mulai hitung lambda max atau panjang gelombang maksimum dari kedua senyawa ini. Nah, di sini kita bisa tandai mana yang menjadi utamanya ya, utama dari DNA terkonjugasi. Karena dia terletak di antara dua cincin yang berbeda ikatan rangkapnya, maka ini kita beri nama dia adalah transoid ya. Dimana transoid ini nilainya adalah 214 nanometer. Nah, kalau sudah transoid, nah kita lihat lagi di sini ternyata masih ada satu ikatan rangkap. Jadi kan rangkap tunggal, kemudian rangkap lagi. Berarti kita punya satu ekstra konjugasi. Nah, untuk ekstra konjugasi itu nilainya 30 nanometer. Nah, kalau sudah, nah ini kita bisa hapus ya untuk melihat apakah ada residu cincin. Nah, untuk residu cincin tadi kan kita kasih titik untuk utamanya ya. Nah, ini kan adalah bagian dari DNA terkonjugasi plus satu ekstra konjugasi. Nah, di sini terikat residu cincinnya ada 1, 2, dan juga 3. Berarti kita punya 3 residu cincin. Dimana untuk satu residu cincin itu nilainya 5, maka 3 kali 5 sama dengan 15 nanometer. Nah, selanjutnya kita akan lihat apakah pada senyawa ini terdapat ikatan eksosiklik. Misalnya saya beri tanda cincin A dan cincin B. Kita perhatikan cincin A. Nah, di luar cincin A ini, nah ini kan ada terikat langsung satu ikatan rangkap. Artinya kita punya satu ikatan eksosiklik. Nah, kemudian kita lihat di cincin B. Nah, ini cincin B ya. Ini kalau saya tandain ya dengan warna hijau, ini adalah cincin B. Nah, di luar cincin B ini ada satu ikatan rangkap. Artinya kita punya 2 ikatan eksosiklik. Jadi kita punya 2 eksosiklik. Nah, dimana untuk satu eksosiklik itu bernilai 5. Berarti 2 kali 5 maka totalnya adalah 10 nanometer. Nah, kalau sudah kita bisa jumlahkan, maka lambda max untuk senyawa berikut itu adalah 214 ditambah 30 ditambah residu cincinnya 3 kali 5, 15, dan 2 eksosiklik. Maka totalnya itu adalah 269 nanometer. Ini anggaplah untuk senyawa yang pertama. Nah, lalu kita masuk ke senyawa yang kedua. Kita juga di sini akan ngecek utamanya. Sini saya kasih tanda titik aja. 1, 2, 3, 4. Jadi yang ini, nah satu garis ini adalah utamanya. Karena terletak di antara dua cincin yang berbeda, ikatan rangkap terkonjugasinya, maka utamanya sama, yaitu adalah transoid ya. Atau posisinya itu seberangan 214 nanometer. Nah, kemudian di sini kita akan lihat pada gugus utama atau cincin utama ini ya. Kira-kira dia punya berapa residu cincin. Nah, ini kita bisa beri warna yang berbeda. Ini ada 1, kemudian 2, di sini 3, dan di sini 4. Artinya kita punya 4 residu cincin. Nah, untuk satu residu cincin kan nilainya 5, berarti 4 kali 5 berarti sama dengan 20 nanometer.
meter. Nah, kalau sudah kita akan cek ada tidaknya ikatan eksosiklik. Misalnya ini cincin A, cincin B, dan cincin C. Pada cincin A ini terlihat jelas tidak adanya ikatan rangkap di luar dari cincin A. Kemudian kita masuk ke cincin B. Nah, ini adalah cincin B ya, teman-teman. Perhatikan. Kita cek apakah di luar cincin B terdapat ikatan rangkap. Ternyata ada satu. Nah, di sini berarti kita sementara punya satu ikatan rangkap eksosiklik. Nah, lalu kemudian kita cek untuk yang cincin B. Nah, ini kan cincin C maksudnya. Saya beri tanda biru seperti ini. Apakah di luar cincin C yang biru ini terdapat ikatan rangkap atau tidak? Ternyata ada satu di bawah. Berarti kita punya dua ikatan eksosiklik. Di mana untuk satu eksosiklik nilainya 5. Berarti 2 kali 5 sama dengan 10 nanometer. Ya kan? Nah, kemudian kita lihat lagi nih, kalau misalnya mau melihat apakah ada perpanjangan atau ekstra konjugasi atau tidak. Nah, ini kita bisa hapus ya. Nah, di sini kita bisa hilangkan untuk ini. Nah, di sini kelihatan bahwa tidak ada perpanjangan konjugasi, sehingga cukup ini aja ya. Maka kita tinggal jumlahkan. Maka lambda maksimum untuk senyawa yang kedua ini adalah 244 nanometer. Nah, jadi ini udah terjawab untuk soal yang pertama dan kedua berkaitan dengan DNA terkonjugasi. Oke, kita bisa turun ya, kita next ke bawah untuk melihat soal yang tentang dienon ya. Baik, yang ini adalah soal tentang dienon terkonjugasi. Jadi ada dua soal, ada senyawa 1 dan senyawa 2. Kita akan coba mulai dari senyawa yang pertama. Di sini sama, kita harus tandai yang mana untuk utama dari dienon terkonjugasinya. Nah, untuk dienon ya, kita ingat kita harus beri tanda. Nah, itu adalah C alfa, C beta, C gamma, C delta. Nah, ini kan ada lanjutannya. Habis delta itu epsilon, kemudian juga zeta ya. Nah, di sini kan agak panjang ya. Nah, di sini tetap kita buat dulu yang utamanya. Nah, utama untuk si dienon terkonjugasi itu adalah 215 nanometer. Kemudian kita akan cek pada C alfa, apakah di bagian C alfa ini ada residu cincin? Kan nggak ada, berarti 0 nanometer. Nah, kemudian di C beta, nah ternyata di C beta, ya ini beta kan, nah ini ada satu residu cincin. Nah, untuk satu residu cincin pada posisi beta itu nilainya adalah 12 nanometer. Nah, kemudian untuk daerah gamma dan juga delta, nah ini dua ini ya kan. Jadi gamma kemudian delta itu kan nggak ada, berarti 0 nanometer. Kemudian pada C posisi epsilon ya kan. Nah, epsilon yang bagian sini ini ada satu residu cincin. Nah, khusus untuk yang gamma sampai zeta dan seterusnya itu nilainya adalah 18 nanometer. Nah, kemudian ini posisi zeta ya kan. Nah, di zeta ini ada 1 dan 2. Berarti di posisi zeta itu ada 2 kali 18 berarti 36 nanometer. Nah, ini adalah substituen atau residu cincin yang ada pada masing-masing C alfa hingga C zeta ya. Nah, di sini kita bisa hapus untuk melihat ya, teman-teman bisa melihat apakah dia punya ikatan eksosiklik, ikatan rangkap eksosiklik atau perpanjangan konjugasi. Nah, di sini kita akan lihat dulu eksosikliknya. Ini A, B, C, dan D. Kita lihat ya untuk siklik yang A. Nah, apakah di luar siklik A ini terdapat ikatan rangkap? Jadi kalau ini kan bukan ya, ini rangkap oksigen ya atau ketonnya. Berarti di bagian cincin A ini nggak ada.
Nah, ini kita bisa hapus ya, supaya nanti kelihatan di bagian yang cincin B. Nah, sekarang yang cincin B, nah ini cincin B saya tandain ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah di luar cincin B ini terdapat ikatan rangkap eksosiklik. Nah, ini kita lihat di bagian sini. Nah, ini ada satu ikatan rangkap. Nah, di sini juga ada satu ikatan rangkap. Artinya, di luar cincin B itu ada dua eksosiklik ya. Berarti sementara kita sudah punya dua ikatan rangkap eksosiklik. Nah, ini kita hapus lagi karena kita mau melihat untuk yang cincin yang C ya. Nah, ini bisa kita hapus. Nah, di sini kita tandai cincin yang C. Nah, ini kan yang C, yang ini dia cincinnya. Nah, ini kita sama-sama lihat apakah di luar cincin C ini terdapat satu ikatan rangkap. Ternyata ini tidak ada ya. Nah, berarti tidak ada untuk di cincin C. Kita bisa hapus dan terakhir kita bisa lihat untuk cincin yang D. Nah, ini cincin yang D ini dia kan itu ya cincin anggota 5 ya atau pentasiklik. Nah, apakah di luar pentasiklik ini ada satu ikatan rangkap? Ternyata ada. Nah, berarti kita punya 3 ikatan rangkap eksosiklik, di mana satu ikatan rangkap eksosiklik nilainya adalah 5. Maka 3 kali 5 sama dengan 15 nanometer. Nah, itu adalah untuk yang eksosiklik ya, ikatan rangkap eksosikliknya. Nah, sekarang kita akan melihat apakah ada perpanjangan konjugasi. Ini kelihatan ya. Jadi kan tadi utamanya yang ini ya, kalau misalnya kita kasih tanda, ini kan adalah utamanya tadi ya kan. Bagian untuk dienon terkonjugasinya. Nah, setelah ikatan tunggal, ini ada rangkap. Tunggal ada rangkap. Nah, berarti kita punya dua ekstra konjugasi, di mana untuk satu ekstra konjugasi itu nilainya 30. Berarti kalau dua kita punya 60 nanometer. Oke, semuanya sudah, kita tinggal jumlahkan. Maka lambda maksimum untuk soal dienon ini senyawa yang pertama 215 ditambah 12 ditambah 18 ya. Kemudian 2 kali 18 di posisi zeta itu 36, kemudian 3 kali ikatan eksosiklik 15 dan 2 perpanjangan konjugasi 60. Maka totalnya adalah 356 nanometer. Ini untuk lambda maksimum senyawa yang pertama. Oke, nah ini yang senyawa yang kedua. Nah, ini nggak kelihatan ya, ketutupan. Nah, jadi ini kita bisa tandai. Nah, ini kan ada ikatan ketonnya. Nah, ini adalah bagian utama dari si dienon terkonjugasi. Kita bisa buat nih utamanya itu adalah 215 nanometer. Nah, kemudian di sini saya akan hapus supaya kita bisa menggambarkan posisi alfa dan seterusnya ya. Karena kita mau tahu apakah di masing-masing C tersebut mengandung substituen atau residu cincin. Ini posisi alfa, beta, gamma, dan yang terakhir ada delta. Di posisi alfa ini nggak ada ya, nggak ada residu cincin. Di beta juga nggak ada, tapi di gamma, nah di C gamma ini kita punya satu. Nah, ingat ya kalau mulai dari gamma dan seterusnya itu dia 18 nanometer. Nah, di posisi delta, kita punya satu residu cincin plus satu substituen. Nah, ini OCH3 ini sama dengan OR. Nah, berarti kan residu cincin ya, residu cincinnya ada satu. Nah, itu nilainya 18 nanometer. Nah, terus kita juga punya substituen OR di posisi delta, itu nilainya adalah 31 nanometer. Nah, kemudian di sini ya, kita cuma punya satu siklik. Kita cek apakah di luar cincin siklik A ini terdapat satu ikatan rangkap. Ternyata tidak.
berarti kita tidak punya ikatan rangkap eksosiklik. Nah, dari yang utama ini, setelah rangkap tunggal ada rangkap lagi, berarti kita punya satu ekstra konjugasi ya. Karena kita punya satu ekstra konjugasi, nilainya adalah 30 nanometer. Maka kita tinggal jumlahkan lambda maksimum untuk senyawa yang kedua. 215 kita tambah 18 tambah lagi 18 dan juga substituen OR-nya plus ekstra konjugasi. Maka totalnya adalah 312 nanometer. Nah, demikian ya jawaban untuk lambda maksimum senyawa yang kedua untuk dienon terkonjugasi. Jadi yang sudah UTS, teman-teman bisa cek jawabannya ya, bisa dikoreksi dan bisa dibenarkan jika ada yang salah. Oke, demikian untuk bahas soal hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.